Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Kita melanjutkan diskusi kita pada topik nanoemulsi, yakni pada bagian Safe Nanoemulsifying Drug Delivery System. Jadi salah satu cara pembuatan nanoemulsi tadi antara lain dengan low energy method. Jadi dengan low energy method ini kita tidak membutuhkan adanya energi eksternal untuk membentuk suatu droplet nanoemulsi. Jadi kita manfaatkan energi dari dalam sehingga akan menghasilkan droplet-droplet nanoemulsi. Safe nanoemulsion ini terbentuk dari suatu nanoemulsi karena kita encerkan suatu preconcentrat formulation yang kita sebut dengan sistem penghantaran obat berbasis self-emulsification. Jadi kita sebut dengan self-emulsifying drug delivery system. Jadi dia mengemulsikan dirinya sendiri untuk membentuk droplet nanoemulsi. Kenapa bisa demikian? Ya karena terjadi pengenceran karena ada gerak difusi dari surfaktan sehingga nanti akan membentuk suatu droplet-droplet emulsi yang berukuran sangat kecil atau berukuran nanosize. Pada komponen SNET ini atau Safe Nanoemulsion ini terdiri dari obat, kemudian minyak, kemudian surfaktan, dan kosurfaktan. Untuk minyak jelas dia sebagai pembawa atau carrier untuk melarutkan si obatnya. Kemudian surfaktan ini bertugas untuk menstabilkan droplet-droplet dari minyak yang terdispersi tadi, kita stabilkan dengan surfaktan. Kemudian ada kosurfaktan atau co-solubilizer, dia meningkatkan kelarutan atau dia juga sebagai kosurfaktan. Artinya kosurfaktan ini dia bekerja untuk membantu surfaktan dalam menstabilkan dari droplet-droplet nanoemulsi. Jadi ada droplet minyak, kemudian ada surfaktan. Antara surfaktan satu dengan surfaktan yang lainnya, tengah-tengah itu terdapat kosurfaktan yang akan menstabilkan droplet-droplet nanoemulsi. Pada sistem ini, nanti minyak, surfaktan, kosurfaktan kita campur jadi satu, kemudian obat kita inkorporasikan ke dalam sistem tersebut, itu kita sebut dengan pre-concentrat formulation. Ketika pre-concentrat formulation ini kita encerkan dengan medium, kemudian kita melakukan pengadukan ringan, kita teteskan, nanti akan terbentuk suatu nanoemulsi. Ini yang kita sebut dengan safe nanoemulsion. Jadi emulsinya bisa terbentuk sendiri karena pengenceran dari pre-concentrat tadi oleh medium yang ada. Jadi gerakan difusi dari surfaktan tadi akan menata strukturnya, menstabilkan droplet-droplet dari nanoemulsi. Jadi ini benar-benar tidak membutuhkan adanya energi eksternal. Ini hanya memakai energi internal dari formula yang dirancang pada formula nanoemulsi. Syarat utama dalam kita merancang formula ini adalah apa? Terbentuk suatu campuran yang kita sebut dengan campuran isotropik. Artinya, campuran isotropik ini adalah suatu campuran yang mana campuran ini memiliki sifat dan karakteristik yang sama, baik dari segi fisik, termal, atau sifat mekaniknya. Sehingga ketika kita mencampurkan minyak, surfaktan, dan kosurfaktan, itu tidak terjadi proses pemisahan. Kalau ada proses pemisahan, berarti sistem ini bukan merupakan suatu sistem campuran isotropik. Jadi perlu kita ketahui bahwa syarat utama dalam mendesain suatu sediaan berbasis safe nanoemulsifying drug delivery system itu membentuk suatu campuran isotropik. Jangan sampai minyak, surfaktan, kosurfaktan ini ketika kita campur terjadi proses pemisahan. Itu nanti tidak akan membentuk suatu nanoemulsi. Karena apa? Karena salah satu komponennya itu memisah. Jadi harus miscible terlebih dahulu. Itu adalah syarat utama dalam kita membuat suatu sediaan berbasis safe nanoemulsifying drug delivery system.
Kemudian dalam membuat suatu sistem nanoemulsi tadi berbasis dengan self-emulsifying, ini ada suatu diagram yang kita sebut dengan ternary phase diagram. Ternary phase diagram ini biasanya menggambarkan apa? Menggambarkan formasi terbentuknya, apakah dia terbentuk miselar, apakah dia terbentuk mikroemulsi, apakah dia terbentuk nanoemulsi, apakah dia terbentuk suatu sistem lamelar atau bicontinuous structure. Itu tergantung dari proporsi minyak, campuran surfaktan dan kosurfaktan, serta air. Jadi sistem ini nanti yang akan kita jadikan suatu pedoman bahwa sistem yang kita gunakan ini nanti akan memberikan hasil yang berupa microemulsion atau nanoemulsion. Jadi di sini terminologinya jangan bingung, tadi sudah di awal sudah kita uraikan bahwa terminologi ini sering sekali dipertukarkan. Walaupun di sini disebut microemulsion, ini adalah nanoemulsi yang stabil secara termodinamik. Oke. Kemudian ini bisa kita pahami bahwa di sini ada beberapa pembentukan terkait dengan apa? Terkait dengan daerah-daerah mana yang terbentuk miselar, daerah-daerah mana yang terbentuk mikroemulsi berbasis minyak dalam air, daerah mana yang terbentuk mikroemulsi berbasis air dalam minyak. Pada bagian surfaktan, pada bagian yang dengan daerah tinggi, artinya di bagian bawah segitiga ini akan menghasilkan mikroemulsi ataupun miselar. Sedangkan pada bagian surfaktan pada konsentrasi rendah, sedangkan minyak dan air pada konsentrasi tinggi akan menghasilkan sistem bicontinuous atau lamelar system. Sistem ini berlapis minyak, air, semacam itu. Itu distabilkan oleh suatu surfaktan. Tapi surfaktannya dalam konsentrasi rendah. Begitu juga bisa terbentuk suatu emulsi berbasis minyak dalam air ataupun air dalam minyak tergantung dari proporsi. Idealnya kalau terbentuk emulsi minyak dalam air, itu proporsi minyak itu lebih sedikit dibandingkan proporsi fase pendispersinya air. Begitu juga sebaliknya. Tipe emulsi air dalam minyak itu terbentuk ketika airnya jumlahnya itu lebih sedikit dibanding fase minyak. Ini yang menjadikan pedoman bagi kita bahwa dalam pembentukan sistem ini harus kita pahami terlebih dahulu kesetimbangan fasenya, proporsinya. Jadi waktu membuat suatu diagram ternary ini terdiri dari 3 komponen, ada minyak, campuran antara surfaktan, itu berupa surfaktan dan kosurfaktan, kemudian air. Dari 3 komponen ini nanti akan membentuk suatu fase, yang mana fasenya itu bisa berupa mikroemulsi, makroemulsi, atau bisa juga membentuk suatu miselar. Jadi miselar tadi itu adalah suatu agregat dari surfaktan. Kenapa terbentuk miselar? Umumnya dia pada minyak konsentrasi rendah, itu terbentuk micellar solution. Nah, itu nanti bisa juga bentuk reverse micellar. Artinya apa? Pada minyak konsentrasi tinggi, nanti akan bentuk micellar. Airnya akan, gugus-gugusnya itu berbalik. Terutama untuk surfaktan-surfaktan yang bersifat lipofilik. Tapi ada juga, diagram ternary ini dirancang dengan cara apa? 3 sudutnya ini isinya minyak, surfaktan, dan kosurfaktan. Tujuannya untuk menentukan daerah mana yang menghasilkan nanoemulsi dengan karakteristik sesuai yang kita kehendaki. Itu adalah ternary phase diagram untuk membantu kita dalam merancang suatu sediaan safe nanoemulsifying drug delivery system. Kemudian ini contoh phase diagram yang kita diskusikan tadi. Ini ada beberapa phase diagram yang mana phase diagram ini memberikan gambaran kepada kita daerah-daerah mana yang akan menghasilkan nanoemulsi. Pada bagian atas ini terdiri dari 3. Jadi ada campuran minyak, surfaktan, dan kosurfaktan. Jadi pada minyak, surfaktan, dan kosurfaktan itu akan kita campur, kemudian campurannya itu nanti akan kita breakdown membentuk suatu segitiga. Kita breakdown menjadi beberapa region. Setiap region nanti ada segitiga-segitiga kecil dan ada titik-titiknya. Setiap titik akan kita coba
nanti titik mana ini yang menghasilkan nanoemulsi, titik mana yang menghasilkan makroemulsi, titik mana yang menghasilkan proses pemisahan. Tentunya ini sangat time consuming sekali, ini memakan banyak waktu sekali. Begitu juga untuk phase diagram yang bawah. Ini ada 3 sudut, sudut yang pertama ini digunakan minyak, kemudian campuran surfaktan dan air. Pada proporsi ini juga akan dikaji pada beberapa titik yang mana titik tersebut akan menghasilkan nanoemulsi. Nanti kita coba secara manual nih, kita coba satu daerah mana yang menghasilkan nanoemulsi. Sekali lagi cara-cara ini time consuming sekali, tidak time friendly, jadi dia memakan banyak waktu sekali. Karena kita akan mencoba berbagai macam kondisi di berbagai macam proporsi. Terutama yang bawah, ini untuk S-mix 1:1. Kemudian surfaktan, kosurfaktan, S-mix-nya 1:2. Kemudian surfaktan, kosurfaktannya 2:1. Dan seterusnya, bisa kita variasi. Artinya ini sangat memakan banyak waktu sekali, sangat memakan banyak rancangan percobaan. Ini tidak efisien. Langkah ini bisa kita sederhanakan dengan teknik quality by design yang sudah kita pernah diskusikan di farmasi industri. Jadi kita bisa ringkas proses pengembangan obat ini menjadi suatu sistem yang terintegrasi. Agar apa? Pengukurannya itu simultan, tidak terpisah-pisah dan tidak terintegrasi semacam ini. Oke. Jadi pertama tadi kerugiannya kita menggunakan phase diagram dalam mengembangkan suatu sediaan nanoemulsi, itu time consuming method. Kemudian yang kedua itu tidak simultan. Yang ketiga, desain space-nya terlalu kecil. Jadi daerah yang menghasilkan nanoemulsi itu sangat kecil sekali. Oleh karena itu, dalam proses perancangan suatu sediaan nanoemulsi ini, daerah yang menghasilkan nanoemulsi ini pada daerah yang sangat kecil. Artinya kalau kita bergeser sedikit, nanti tidak akan membentuk daerah nanoemulsi. Kemudian usahanya sangat banyak, tapi hasilnya ini tidak sebanyak usaha yang kita berikan. Artinya dari berbagai macam rancangan ini kita hanya perlu 1-2 formula saja yang menghasilkan nanoemulsi terbaik. Ini tidak efisien sekali. Ini adalah salah satu contoh untuk pengembangan SNED atau pengembangan nanoemulsi berbasis self nanoemulsifying. Jadi sebelum kita mencari dengan diagram Turner tadi, ada suatu langkah yang kita lewatkan, yakni kita mencari komponen minyak terbaik apa, kemudian komponen surfaktan terbaik apa, kemudian komponen kosurfaktan yang terbaik apa. Itu kita menggunakan teknik kelarutan. Jadi obat yang akan kita uji itu, kita akan uji di berbagai macam tipe minyak, berbagai macam tipe surfaktan, dan berbagai macam tipe kosurfaktan. Sampai diperoleh mana tipe surfaktan, kosurfaktan, dan minyak yang menghasilkan kelarutan obat yang paling tinggi. Nanti kita peroleh, baru nanti kita konstruk diagram fasenya, ternary phase diagramnya. Kemudian dari situ nanti kita peroleh satu formula, kemudian formula itu kita variasi lagi. Misalkan kita variasi antara surfaktannya, bisa kita modifikasi surfaktannya. Nanti kita ukur, terkait dengan kita ukur ukuran partikelnya. Jadi ini sekali lagi, ini juga time consuming. Artinya apa? Nanti akan kita kaji satu persatu juga pada region di daerah segitiga ternary phase ini. Yang tidak menguntungkan lagi adalah ketika minyak yang memiliki kelarutan tinggi, kita campur dengan surfaktan yang memiliki kelarutan tinggi, kita campur dengan kosurfaktan yang memiliki kelarutan tinggi, terjadi pemisahan. Itu sangat tidak efisien sekali dalam kita merancang suatu sediaan nanoemulsi. Jadi nanti ketika kita merancang suatu sediaan nanoemulsi semacam ini, akan ada problemnya. Problemnya apa? Kalau sudah dirancang ketemu paling tinggi, kita tidak bisa mengkaji interaksi antara satu bahan tadi dengan bahan yang lainnya. Jadi interaksi antara satu bahan yang satu, misalkan minyak, dengan bahan yang lainnya, surfaktan ataupun kosurfaktan, itu sangat penting sekali. Kenapa interaksinya ini sangat penting? Karena nantinya campuran minyak, surfaktan, kosurfaktan itu akan menghasilkan suatu campuran isotropik.
Artinya kalau dia memisah, nanti tidak terbentuk suatu campuran isotropik. Kalau campuran tidak isotropik, nanti emulsinya tidak akan terbentuk. Kenapa? Karena minyak itu tidak bisa masuk atau memisah, terjadi proses pemisahan di situ. Ini yang menjadi kendala bagi kita dalam kita mengembangkan suatu formula nanoemulsi dengan teknik ternary phase diagram ini. Jadi ini metodenya suboptimasi. Nanti formula akhir yang paling bagus itu adalah formula terbaik yang hanya kita coba. Itu adalah teknik-teknik dalam merancang atau mengembangkan sediaan nanoemulsi berbasis self-nanoemulsifying drug delivery system. Kemudian ada cara yang lebih terintegrasi, jadi kita bisa perkembangkan suatu self-nanoemulsifying formulation ini dengan cara apa? Untuk skematis caranya seperti ini. Jadi kita pertama akan melakukan screening komponen terlebih dahulu. Seperti tadi yang sudah kita lakukan, bahwa kalau kita lakukan screening komponen berbasis pada solubilitas pada setiap komponen minyak, surfaktan dan kosurfaktan, ini merupakan metode screening yang non-simultan. Artinya metode screening yang non-simultan ini tidak bisa mengkaji interaksi antara satu bahan dengan bahan yang lainnya, hanya mengkaji interaksi antara bahan yang dicoba-coba yang paling tinggi saja. Minyak paling tinggi, surfaktan paling tinggi, kosurfaktan paling tinggi. Jadi nanti tidak bisa menguraikan ketika terjadi suatu proses immiscibilitas, ketidaktercampuran antara satu bahan dengan bahan yang lainnya. Oleh karena itu, interaksi pada setiap komponen ini tidak bisa muncul kalau kita screening satu-satu, kemudian kita kombinasi dalam bentuk ternary phase diagram. Oleh karena itu, metode screening ini harus terintegrasi, kita gunakan suatu metode statistik. Ini saya sudah menerapkan teknik menggunakan fractional factorial design. Untuk apa? Untuk mengembangkan atau mencari komponen SNET dengan cara kita gunakan dua faktor kategorik, jadi tipe minyaknya tidak satu tapi dua. Yang terbaik ini 1 dan 2. Kemudian surfaktannya juga 2, kosurfaktannya dengan 2, dan dengan berbagai macam variasi konsentrasi. Nanti kita peroleh hanya dengan 16 rancangan percobaan saja. Nanti kita bisa dapat minyak terbaik yang mana, surfaktan terbaik yang mana, kosurfaktan terbaik yang mana, pada rentang berapa dia menghasilkan nanoemulsi. Hanya dengan 16 rancangan percobaan saja. Kemudian kita kembangkan formula nanoemulsi ini dengan teknik design of experimental. Nanti akan kita peroleh formula mana yang terbaik dari hasil modeling dan nanti kita verifikasi berdasarkan hasil percobaan kita. Ini lebih simultan, menghemat banyak energi, dan lebih terintegrasi. Sehingga nanti kita peroleh formula yang benar-benar optimum. Yakni formula yang memenuhi dari quality target product profile dari sediaan berbasis self-nanoemulsifying drug delivery system. Untuk cara screeningnya pada proses pengembangan formula ini, yakni ditujukan untuk apa? Ini untuk mencari komponen yang paling sesuai, baik dari minyak, surfaktan, dan kosurfaktan. Yakni dengan cara screening dan pemilihan komponen dari SNET tersebut. Umumnya kita biasanya menggunakan screening berbasis kelarutan obat dan ketercampuran obat. Jadi kita pilih komponen yang memiliki kelarutan paling tinggi, terus kita cek ketercampuran antar komponennya. Ini akan memerlukan banyak rancangan percobaan. Oleh karena itu harus dikembangkan suatu teknik yang mana bisa mereduksi sistem ini agar sistem yang kita kerjakan pada proses screening dan pemilihan komponen SNET ini lebih efisien. Salah satunya kita terapkan teknik fractional factorial design. Karena ini lebih simultan, jadi efek dan interaksinya bisa kita kaji secara terintegrasi. Kemudian, ini adalah proses screening yang efisien sekali. Kenapa? Karena di screening ini, daerahnya akan ditentukan. Minyaknya apa, surfaktannya apa, kosurfaktannya apa, dan masing-masing pada rentang berapa. Oleh karena itu, di sini pada proses screening ini, tadi tujuan awal adalah ditujukan untuk menemukan
minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang paling cocok. Kemudian harus diintegrasikan antara kelarutan, komponen interaksi, dan proses emulsifikasinya. Ini harus kita integrasikan agar apa? Komponen minyak, surfaktan, dan kosurfaktan tadi mampu membentuk campuran isotropik yang mana menghasilkan suatu nanoemulsi dengan stabilitas termodinamik yang tinggi. Untuk lebih lengkap bisa dicek di paper yang link berwarna biru ini, bisa dicek di paper tersebut bagaimana proses screening menggunakan teknik fraksional faktorial design. Ini adalah contoh nanoemulsi yang pernah saya buat. Jadi, saya menggunakan 16 rancangan percobaan dengan fraksional faktorial design tadi, ada R1 sampai R16. Ini komponen R1 itu ada minyaknya kapriol, surfaktannya labrazol, kemudian kosurfaktan transkutol P. Untuk rasionya 1:3:1. Artinya kalau kita ngambil 1 gram, itu nanti kapriol, kemudian 3 gram labrazol, dan 1 gram transkutol. Dan seterusnya sampai 16 rancangan percobaan. Dari 16 rancangan percobaan ini bisa kita lihat, ada beberapa yang terbentuk miselar dan ada yang beberapa yang terbentuk nanoemulsi. Untuk R3 dan R8 serta R8 ini membentuk sistem miselar. Kenapa membentuk sistem miselar? Dia jernih sekali, tidak ada kebluis-bluisan. Kemudian yang R4, R7, R15, R11 ini membentuk suatu sistem nanoemulsi. Untuk yang lain, ini juga membentuk sistem nanoemulsi. Bagaimana cara kita tahu dia membentuk nanoemulsi? Gampang, kita lakukan pengenceran. Jadi minyak, surfaktan, kosurfaktan ini nanti kita ambil dengan berbagai rasio yang sudah kita tetapkan. Kita ambil, kita campur jadi 1. Kemudian kita ambil 1 gram, kita encerkan ke 500 ml, kita cek. Dicek, nanti terbentuk emulsinya bagaimana? Proses emulsifikasinya cepat atau lama? Kemudian setelah terbentuk emulsi semacam ini, apakah dia terjadi pemisahan atau tidak? Misalkan kita simpan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak terjadi pemisahan, ini kesimpulannya dia terbentuk nanoemulsi karena dia stabil. Bisa jadi stabil secara termodinamik, bisa stabil secara kinetik. Tergantung dari ukuran partikelnya. Ada ukuran partikel di sini, misalkan di sini ada yang warnanya putih sekali. Misalkan saya ambil R12, itu ternyata ukurannya sekitar 110 nano saja. Jadi ada teori yang mengungkapkan bahwa kalau bluish, berwarna bluish itu biru-biru agak transparan, itu ukurannya biasanya nanoemulsi. Kemudian kalau milky itu mikroemulsi. Kalau milky pemisahan itu makroemulsi. Tapi belum tentu ternyata. Teori tersebut itu tidak berfungsi ketika kita gunakan beberapa minyak-minyak dalam bentuk trigliserida. Begitu juga dengan kalau kita merancang suatu sediaan SLN atau NLC, nanti warnanya juga semacam putih susu seperti ini. Tapi ini dalam bentuk dispersi nanopartikel. Jadi walaupun ini warnanya putih susu, itu terbentuk dispersi dalam bentuk nanopartikel. Jadi salah satu kesimpulan untuk ngecek nano atau tidak, itu tidak bisa kita gunakan terminologi semacam ini, menggunakan warna. Bisa kita warna, tapi harus kita kopling terkait dengan stabilitas. Kita simpan dia, terjadi pemisahan atau tidak. Kalau tidak terjadi pemisahan, dalam jangka waktu dekat atau dalam jangka waktu yang panjang, itu dia stabil baik secara termodinamik ataupun baik stabil secara kinetik termasuk dalam sediaan nanoemulsi. Akan tetapi kalau terjadi pemisahan, dia merupakan sediaan makro atau mikroemulsi. Ini adalah cara melakukan screening. Jadi dengan 16 rancangan percobaan ini nanti akan saya ukur ukuran partikelnya masing-masing, akan saya ukur, kemudian akan saya tarik hubungan untuk memperoleh suatu fungsi persamaan dengan teknik fraksional faktorial design. Kemudian setelah kita dapat suatu komponen SNET yang optimum, kita bisa kembangkan
nanoemulsi atau SNAP prekonsentrat ini tadi menjadi berbagai macam sistem sediaan. Yang pertama bisa kita kembangkan dengan teknik supersaturable. Artinya apa supersaturable? Supersaturable itu SNAP basisnya itu kita tambahkan obat dalam jumlah yang berlebih. Kenapa kita tambahkan jumlah obat yang berlebih? Agar loading obatnya semakin tinggi. Kalau loading obatnya semakin tinggi, nanti dalam proses penggunaan, otomatis akan kita gunakan sediaan dalam jumlah yang kecil. Terutama kalau sediaan kita mengandung surfaktan. Penggunaan dalam jangka waktu panjang itu tidak direkomendasikan, apalagi surfaktannya dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, supersaturable ini sangat cocok sekali karena kalau loadingnya meningkat, jumlah sediaan menurun, surfaktan uptake-nya yang kita konsumsi itu juga akan turun. Jadi, tantangannya ini adalah bisa terbentuk presipitasi. Salah satu caranya yakni kita tambahkan antipresipitan, biasanya berbentuk polimer, itu nanti akan menstabilkan si nanoemulsi yang supersaturable tadi akan membentuk droplet emulsi dan terstabilkan sehingga dia tidak terbentuk presipitasi. Itu adalah cara ketika kita ingin meningkatkan atau mengembangkan formula SNAP dengan cara apa? Kita buat supersaturable SNAP. Caranya gampang sekali. Kita tambahkan obat saja, kita aduk-aduk terus, kita stir terus obatnya sampai jenuh. Kemudian kita panaskan, kita dinginkan, kita panaskan, kita dinginkan. Nanti sampai jenuh, artinya jenuh, ada obat yang tidak terlarut. Kemudian kita pisahkan antara supernatan dan endapan. Berarti dalam SNAP tersebut sudah jenuh obatnya. Kemudian kita sentrifugasi, kita pisahkan antara surfaktan dan antara supernatan. Kemudian kita sentrifugasi dengan kecepatan yang tinggi tentunya. Kemudian kita pisah-pisahkan antara supernatan. Ini adalah komponen SNAP yang jenuh dengan obat dan endapan. Ini obat dalam bentuk yang tidak terlarut. Kita ambil, kemudian setelah kita ambil, nanti kita akan lakukan proses pengenceran untuk membentuk nanoemulsi. Jadi ada beberapa cara dalam meningkatkan stabilitas supersaturable ini dengan cara kita tambahkan bahan-bahan yang mampu meningkatkan stabilitas atau sebagai antipresipitan. Salah satu caranya yakni kita tambahkan suatu polimer. Yang mana polimer ini nanti dapat meningkatkan kinetika supersaturasi sehingga nanti tidak terjadi presipitasi. Jadi bisa dilihat pada grafik di sini ini hubungan antara kadar obat ketika kita buat dia dalam kondisi biasa, kemudian supersaturasi dan ada penambahan antipresipitan ketika proses digestinya. Maka kelarutan obat ini akan tetap meningkat. Berarti harapannya untuk supersaturable ini, harapannya ini nanti mencegah presipitasi ketika terjadi proses digesti. Karena ketika proses digesti terjadi intraluminal behavior, itu obat itu akan keluar dari sistem. Kemudian setelah obat keluar dari sistem, obat ini akan mengalami solubilisasi intraluminal. Kemarin sudah kita diskusikan terkait dengan lipid base formulation yang mengalami solubilisasi intraluminal. Nanti lipid base formulation ini akan terdigesti oleh lipase. Setelah lipid base formulation ini terdigesti oleh lipase, maka obatnya akan keluar. Setelah obatnya keluar, obatnya akan mengalami dua peristiwa. Peristiwa pertama, akan terjadi solubilisasi, kemudian diikuti dengan absorpsi. Ketika dia tidak diserap, maka akan terjadi presipitasi. Salah satu cara atau langkah untuk mencegah terjadi presipitasi ini adalah ditambahkan antipresipitan atau precipitation inhibitor. Nah, precipitation inhibitor ini biasanya polimer. Kita gunakan PPI, polymer precipitation inhibitor, itu untuk mencegah terjadinya proses presipitasi ketika nanoemulsi ini didigesti oleh lipase. Jadi ini salah satu pengembangan teknik yang digunakan untuk meningkatkan versalisitas
dari lipid based formulation, terutama nanoemulsi ini, kita kembangkan dalam bentuk super saturable self nanoemulsifying drug delivery system. Kemudian cara yang kedua, yakni kita kembangkan dengan teknik solidifikasi. Kenapa dilakukan pengembangan dalam teknik solidifikasi? Karena nanoemulsi dalam bentuk prekonsentrat itu formulanya berbasis pada air atau likuida. Jadi nanoemulsi dalam bentuk prekonsentrat itu berbasis sediaan likuida. Basis sediaan likuida ini terkait dengan handling dan stabilitas ini sangat rewel atau bermasalah. Jadi, misalkan kita kemas, packagingnya pun tidak bisa sembarangan. Biasanya sediaan berbasis prekonsentrat untuk self nanoemulsifying ini dikemas dengan teknik kapsul lunak atau soft gel. Jadi, kalau kita kemas dengan teknik hard capsule itu juga akan bermasalah karena tidak cocok sebenarnya. Terkait dengan beberapa formulasi yang dirancang dalam sediaan berbasis prekonsentrat self nanoemulsion ini. Salah satu solusinya untuk meningkatkan stabilitas dan handling ketika manufaktur, kita lakukan solidifikasi. Kita solidifikasi dengan bahan yang dapat meningkatkan handling serta stabilitasnya. Jadi bahan-bahan ini nanti akan mengubah suatu lipid based formulation berbasis prekonsentrat self nanoemulsion ini menjadi suatu sediaan serbuk atau sediaan padatan. Nanti sediaan prekonsentrat SNAD-nya ini akan terinkorporasi bisa melalui mekanisme adsorpsi atau melalui mekanisme absorpsi. Jadi si liquid formulation-nya ini bisa terjerap di permukaan dari partikel padatnya. Jadi tidak hanya di permukaan, bisa masuk sampai ke dalam. Ini akan memberikan perbedaan terkait dengan apa? Terkait dengan nanti terbentuk nanoemulsi ketika padatan ini kita dispersikan ke dalam air. Jadi walaupun ini kita solidifikasi dari liquid prekonsentrat, kita masukkan ke dalam padatan, kita campur ke dalam padatan, ini kemudian kita ketika dispersikan di dalam air, ini nanti juga akan membentuk suatu sistem nanoemulsi kembali. Jadi pada sistem ini nanti emulsi yang terbentuk harus memiliki karakteristik yang sama. Ada beberapa bahan, misalkan bahan-bahan turunan silika, itu akan berinteraksi dengan beberapa komponen yang ada di dalam sistem kita. Terutama sistem nanoemulsi, karena nanoemulsi ini mengandung gugus asam lemak dan gugus pada surfaktan itu mampu berinteraksi dengan silanol bebas atau silika yang ada di dalam carrier yang biasanya carriernya itu silika, aerosil atau semacamnya. Itu berdampak pada apa? Berdampak pada pembentukan droplet nano ketika padatan ini akan kita encerkan. Jadi proses solidifikasi ini harus kita hati-hati, tidak sembarang kita lakukan. Yang penting tujuannya adalah apa? Kita melakukan solidifikasi ini untuk meningkatkan handling serta meningkatkan stabilitas dari prekonsentrat nano emulsi. Nah, akan tapi jangan sampai mengubah terbentuknya nanoemulsi. Awalnya terbentuk droplet nanoemulsi, yang ini terbentuk makro, kemudian nanoemulsi dan memisah miselar. Kenapa? Ada beberapa komponen yang harusnya membentuk campuran isotropik, dia tertahan karena ada interaksi dengan si silika ini. Jadi itu adalah tantangan juga ketika kita mengembangkan suatu sediaan SNAD yang kita solidifikasi berbasis si silika. Jadi solusinya bisa kita solidifikasi dengan beberapa bahan yang lain yang tidak berinteraksi dengan bahan-bahan silika tadi. Kita gunakan material yang kita modifikasi, misalkan kita gunakan mesoporous material. Dengan mesoporous material ini adalah suatu material yang berongga-rongga. Jadi nanti dia bisa menjerap baik melalui mekanisme absorpsi dan adsorpsi. Kalau silika tadi hanya adsorpsi, jadi di permukaan saja, AD, adsorpsi. Tapi kalau kita gunakan suatu material mesoporous, itu bisa berasal dari manitol atau bisa berasal dari laktosa, itu nanti bisa dengan
teknik adsorpsi atau absorpsi. Jadi perbedaannya kalau silika itu suka air tapi dia tidak larut, tapi kalau kita kembangkan material sendiri berbasis mesoporos, nanti kita pilih material yang bersifat larut. Sehingga ketika kita encerkan ke dalam medium, itu nanti pembawanya akan larut dan akan terbentuk nanoemulsi. Jadi ada tujuannya dalam kita merancang suatu sediaan nanoemulsi. Banyak sekali paper-paper yang sudah melaporkan hasilnya, membuat sediaan nanoemulsi, tapi terjadi perubahan kesetimbangan fase. Sebelum dibuat sediaan solid nanoemulsi dan setelah dibuat sediaan solid nanoemulsi. Jadi, teknik solidifikasi ini harus diperhatikan juga, ini menguntungkan, akan tetapi ini juga harus kita waspadai terkait dengan beberapa bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk proses solidifikasi. Intinya, pada teknik solidifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan handling serta stabilitas dari liquid prekonsentrat SNET yang sudah kita buat. Untuk SNET ini adalah formulasi yang kita rancang berbasis minyak. Akan tetapi, dalam rancangannya ini kita bisa inkorporasikan bahan aktif yang bersifat hidrofilik atau bahan aktif yang suka air, bahkan bahan aktif yang bermolekul besar. Ini saya ambil dari paper, saya contohkan ini insulin. Jadi insulin ini adalah suatu makromolekul yang digunakan untuk terapi diabetes. Jadi ketika insulin ini nanti kita rancang dalam bentuk sistem nanoemulsi ini, diharapkan dia bisa terproteksi dari enzim protease karena kita coating dengan minyak sehingga dia hinder terhadap protease. Kemudian setelah itu dia didesain dalam sediaan nanoemulsi, nanti bisa masuk melalui jalur limfatik, nanti akan masuk ke sirkulasi sistemik langsung. Jadi, rancangan sediaan ini dirancang untuk rancangan insulin secara oral. Ini minyak yang dipilih ada lauroglikol FCC, kemudian surfaktannya Cremopor EL, kemudian kosurfaktannya Labravil M1944CS. Nah, sebelum kita membuat suatu sediaan nanoemulsi ini, padahal insulin kita itu dalam bentuk senyawa hidrofilik. Tidak mungkin bisa kita campur dengan minyak surfaktan kosurfaktan yang bersifat hidrofobik. Salah satu caranya yakni kita buat kompleks terlebih dahulu. Kita buat kompleks antara insulin ini dengan fosfolipid. Jadi fosfolipid itu adalah senyawa fosfat yang gabung dengan lipid. Dia punya gugus hidrofilik dan punya gugus lipofilik. Nanti kita bentuk kompleks antara fosfolipid dan insulin. Setelah terbentuk kompleks, nanti kita ukur log P-nya meningkat tidak. Kalau meningkat, berarti kompleks kita telah berhasil. Setelah terbentuk kompleks, ini nanti kita inkorporasikan ke dalam formula sediaan nanoemulsinya tadi. Jadi insulin yang sudah terkompleks dengan fosfatidilkolin ini yang merupakan fosfolipid itu kita inkorporasikan dalam formula sediaan SNET, isinya minyak, surfaktan, kosurfaktan menjadi satu kesatuan, menjadi campuran yang isotropik, kemudian akan kita lakukan proses pembentukan nanoemulsi dengan cara mengencerkan pada suatu medium. Setelah diencerkan pada suatu medium, kan kita karakterisasi menggunakan beberapa pengujian in vitro. Misalkan kita uji ukuran partikel, ataupun zeta potensial, ataupun drug loading-nya. Setelah kita kaji, nanti terbentuk nanoemulsi dan sudah dipastikan terkait dengan stabilitasnya, akan kita ujikan formula prekonsentrat SNET ini ke dalam hewan uji. Kemudian akan kita kaji bioavailability-nya. Dari hasil bisa dilihat bahwa free insulin itu kadar di dalam darahnya itu sangat kecil sekali, bahkan mendekati 0. Karena apa? Karena di dalam saluran pencernaan, insulin ini akan didegradasi oleh protease. Jadi dia tidak bisa
diserap dan akan rusak di saluran pencernaan karena pH yang sangat tinggi dan ada protease. Kalau kita bandingkan dengan formulasi nanoemulsi, dia akan terproteksi dari pH karena dia terinkorporasi dari fase minyak, di dalam fase minyak, sehingga dia tidak akan terpengaruh pH. Kemudian selain itu, karena dia diinkorporasikan dalam fase minyak, maka dia tidak susceptible terhadap protease, tapi susceptible terhadap lipase. Nah, ini yang menjadi problem dan bisa ditunjukkan hasilnya. Untuk subkutan, ini menghasilkan kadar obat di dalam darah yang lebih tinggi, terutama di awal. Karena fase absorpsinya lebih pendek dibandingkan kita gunakan sistem oral. Akan tapi di sini yang menjadi kelemahan itu adalah terkait dengan transport dengan sistem SNAD ini masih ada permasalahan, yakni mungkin saja ini mengalami intraluminal solubilization behavior. Jadi formula SNAD yang terbentuk itu dilipolisis oleh lipase sehingga insulinnya keluar. Dan insulinnya ini tidak bisa tertransport secara utuh karena dia susceptible terhadap protease. Karena sudah tidak terproteksi lagi sama lipid. Sehingga walaupun kadar obatnya ini lebih tinggi dibandingkan insulin bebas, harus kita kembangkan lebih lanjut agar si insulin ini bisa terproteksi terhadap lipase. Sehingga insulinnya tidak keluar dari sistem ketika si carrier-nya ini didegradasi oleh lipase dan nanti kadar obatnya akan lebih meningkat. Sehingga efektivitas penggunaan secara oral ataupun baik secara oral dibandingkan dengan subkutan itu tidak berbeda secara signifikan. Itu adalah salah satu penerapan bagaimana cara kita menginkorporasikan sediaan atau bahan aktif yang bersifat hidrofilik ke dalam formulasi sediaan SNAD. Yakni kita kompleks dengan suatu fosfolipid, ini contohnya insulin, kita kompleks dengan suatu fosfatidilkolin. Bisa juga kita menggunakan hidrofobic ion pairing, terutama untuk protein-protein, itu bisa kita lakukan hidrofobic ion pairing dengan surfaktan. Jadi, kita gunakan surfaktan anionik, kita kombinasikan dengan protein yang mempunyai gugus glisin, yang mempunyai gugus charge positif, kita reaksikan dengan suatu surfaktan yang memiliki muatan negatif, sehingga akan terjadi ikatan hidrofobic ion pairing. Nah, ini bisa kita inkorporasikan ke dalam formula sediaan SNAD. Jadi selain kompleks fosfolipid, ini bisa juga kita lakukan hidrofobic ion pairing. Nanti kita kombinasikan suatu protein, ini kita masukkan ke dalam formulasi SNAD dengan cara kita kombinasikan atau kita interaksikan dengan surfaktan anionik. Nanti membentuk suatu molekul yang lebih lipofilik sehingga bisa kita inkorporasikan dalam sediaan SNAD. Ini adalah cara untuk menginkorporasikan bahan aktif yang bersifat hidrofilik dalam formulasi SNAD yang mana merupakan salah satu pengembangan dari sistem self-nano-emulsifying drug delivery system. Kemudian sistem selanjutnya, ini adalah zeta potential changing system. Artinya, zeta potensial dari SNAD ini nanti akan berubah. Kenapa zeta potensial dari SNAD ini berubah? Karena proses absorpsi itu juga dipengaruhi oleh zeta potensial. Karena pada permukaan sel epitel kita ini ada mukus. Mukus ini nanti bersifat dia memiliki muatan negatif karena kontribusi dari asam sialat. Kalau zeta potensial kita muatannya positif, itu akan gampang tertransport nanti dari epitel. Karena itu nanti akan membuka gerbang ke M selnya lebih mudah. Akan tetapi kalau SNAD-nya kita ini bermuatan positif, nanti tertahan di fase mukusnya ini sangat lama sekali. Kalau tertahan di fase mukus lama sekali, bisa jadi nanti transportnya terlalu lama. Oleh karena itu, untuk mensiasati hal tersebut, ini digunakan sistem yaitu zeta potential changing system. Zeta potential changing system ini nanti ketika masuk ke dalam lambung akan terencerkan membentuk nanoemulsi, itu muatannya bermuatan negatif terlebih dahulu. Kemudian setelah bermuatan negatif, dia akan tertransport melalui
nempel masuk di epitel, kemudian dia akan nempel di epitel. Waktu nempel di epitel itu ada enzim namanya intestinal alkalin fosfatase. Jadi ketika nempel di intestin, permukaan intestin ada enzim namanya intestinal alkalin fosfatase. Dia akan memotong gugus fosfatnya. Yang bermuatan negatif tadi adalah kontribusi gugus fosfat. Sehingga dalam rancangan formula SNET ini, kita masukkan senyawa yang memiliki residu gugus fosfat. Yakni kita masukkan polioksietilen noniphenol monofosfat ester. Jadi ini ada senyawa lipofilik, ada gugus lipofiliknya, ada gugus fosfatnya. Kemudian untuk mengkontribusikan muatan positif, kita tambahkan suatu senyawa, yakni setil trimetil amonium bromid. Jadi pada sistem ini nanti akan ada gugus positif dan gugus negatif. Karena fosfat ini nanti lebih dominan dibandingkan amonium kuartener, maka zeta potensialnya akan bermuatan negatif. Tapi ketika si fosfat ini dipotong oleh intestinal alkalin fosfatase, jadi gugus fosfatnya hilang, akan menjadi gugus OH, kontribusi muatan ion negatif ini lebih lemah, sehingga muatannya akan sedikit net positif. Itu akan memudahkan transport. Jadi, zeta potential changing system ini digunakan untuk apa? Untuk memudahkan agar apa? Cellular uptake melalui enterocyte itu lebih mudah. Jadi nanti bioavailabilitasnya akan lebih meningkat. Selain itu, adanya residu ini juga bisa melakukan hinder terhadap apa? Terhadap lipase, karena bermuatannya tadi. Jadi tidak akan terkena si lipasenya tadi. Oke, jadi ini lebih kompatibel. Jadi muatannya positif ini lebih kompatibel terhadap transport membran melalui cellular uptake-nya. Kemudian awalnya ini muatannya negatif. Ketika masuk ke dalam mukus, nempel di epitel, ada enzim intestinal alkalin fosfatase. Nanti akan memotong gugus alkalin fosfatnya dihilang. Jadi akan ada kontribusi nanti terjadi kesetimbangan setelah hilang. Muatan si fosfat setelah dipotong tadi akan terbentuk gugus OH. Jadi muatannya berubah, lama-lama berubah. Bisa dilihat dari grafik hasil pengujian, ini ada pada primary axis ini zeta potensial, pada secondary axis ini adalah fosfat yang terlepaskan. Jadi fosfat yang terlepas itu sebanding dengan zeta potensial yang berubah. Artinya zeta potensial ini akan berubah mengikuti dari berapa banyak fosfat yang diputus oleh alkalin fosfatasenya. Jadi muatannya dari minus 30 berubah menjadi sekitar plus 8 plus 4. Itu akan memudahkan jalur transport. Jadi ini adalah salah satu proses pengembangan terkait dengan delivery dari self nanoemulsifying drug delivery system ini. Nanoemulsi ini bisa kita lihat pengembangannya ini lebih intens dan lebih masif dibandingkan solid lipid nanoparticle atau nanostructured lipid carrier. Di sini membuktikan bahwa si nanoemulsi ini memang lebih mudah dalam dimodifikasi dan lebih banyak diterapkan karena nanoemulsi ini lebih fleksibel. Bisa kita preparasi dengan teknik self nanoemulsifying, tidak membutuhkan alat yang sophisticated. Kita menggunakan alat yang sederhana saja bisa membentuk suatu nanoemulsi. Jadi ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita dalam mengembangkan sistem penghantaran obat berbasis self nanoemulsifying drug delivery system. Demikian diskusi yang bisa saya sampaikan pada topik nanoemulsi ini. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.